Oke, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tabikun. Ya pun. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Siska Wulandari. Hadir, Bu. Devi Lenais Putri. Saya Bu. Nur. Nur Laila nggak masuk Bu, sakit. Tadi udah namanya WA ibu aku. Nah, itu ya, makanya kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan. Oh iya, Nur kan sakit nih, udah pada nengokin belum? Belum Bu, baru Belum. hari ini nggak masuknya. Oke, nanti ditengokin ya anak-anak agar terwujud saling tolong-menolong di antara kita. Oke, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yeah. Mantap. Oke, pintar. Masih pada semangat kan? Masih dong, Bu. Ya, baik. Oke, sekarang kita nyanyi lagu bersama-sama dulu, yaitu lagu nasional ya anak-anak. Lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila. Terima kasih ya anak-anak. Matikan dulu ya. Oke. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Siapa yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Kan? Ya, hari ini kita akan membahas tentang simbol Pancasila dan penerapannya di rumah. Nah, pasti pada penasaran kan? Oke, di-share screen dulu ya. Ya Bu. Di slide kedua ya, anak-anak. Oke. Bahas tentang simbol sila Pancasila dan penerapan PPKN. Untuk literasi, kita akan membaca dulu nih. Oke, Ibu minta Saudari Desvi Lenais Putri ya membacakan di slide kedua. Ayo, bisa dibaca, Desvi? Bisa Bu. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Oke, coba kita lihat sampul bukunya. Gambar apa itu anak-anak? Gambar Garuda Bu. Ya, kalian telah mengamati bahwasanya di sampul buku itu ada burung garudanya. Nah, yuk kita belajar simbol-simbolnya nih. Nah, kita di slide berikutnya ya. Ke slide berikutnya. Oke. Nah, sudah. Kemudian ada simbol-simbolnya juga. Nah, di sini ada simbol apa anak-anak? Ada simbol sila pertama, simbol sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba Ibu mau tanya, simbol sila ke-1 ada apa di situ? Tang.
Iya, pintar. Ada bintang. Kemudian yang kedua ada apa? Lantai. Rantai emas. Iya. Yang ketiga, ada gambar apa ya? Pohon. Pohon. Pohon Oh apa ya, iya. Bu? Iya, kemudian ada kepala banteng dan padi dan kapas. Oke, kita baca bersama-sama Pancasila ya. Ada yang sudah pernah dengar dan hafal? Desi apa? Saya, Bu. Saya Bu. Pintar. Untuk ingat-ingat kembali, kita baca bersama-sama ya Pancasilanya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. 1. Tuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan. 5. Dulu nih untuk kita biar kita lebih semangat lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut lagi nih ke slide berikutnya yang makin seru nih. Oke. Nah, sudah terlihat kan simbolnya bintang ternyata. Nah, ada yang tahu nggak? Sila pertama ini membahas tentang apa nih? Berhubungan dengan apa? Tuhanan yang Maha Esa, Bu, tentang agama. Wah, pinter tentang agama. Benar ya? Itu berhubungan dengan kegiatan agama yang kita lakukan. Oke. Sila kedua simbolnya ada rantai emas. Ya, coba Mbak Siska, berhubungan dengan apa ya rantai emas itu? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berhubungan dengan apa? Dengan rasa kemanusiaan. Ya, hebat ya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, yang ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Nah, jadi di simbol ketiga, yaitu sila ketiga ini, berkaitan dengan bahwasanya harus ada persatuan di rumah kita. Nah, jadi ada cerita nggak di rumahnya? Yaitu pertengkaran antara adik dan kakak. Siapa yang punya adik di sini? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Bu. Wah, Desvi punya adik. Adiknya berapa ya? 2, Bu, 2. Wah, sering bertengkar nggak? Sering, Bu. Rebutan. Waduh, kenapa? Rebutan, Bu, kadangan. Yang dibeliin ayah. Rebutan, Bu. Oke, tuh tidak boleh rebut-rebutan. Itu tandanya kalau kita tidak berebut, kita saling toleransi, menghormati. Ini punya kakaknya, ini punya adiknya. Maka disitulah persatuan itu dipupuk atau terwujud. Oke, ke slide selanjutnya di sila keempat gambarnya ada apa nih? Kepala apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Oh iya, kepala banteng. Wah, serem ya. Ada hitam-hitamnya ternyata di situ. Kepala banteng. Simbolnya adalah kepala banteng di sila keempat. Bunyi dari sila keempat apa, anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Waduh, pinter, sudah hafal banget ya. Tadi juga sudah diingat-ingat. Iya, jadi berhubungan dengan setiap masalah itu harus diterapkan secara musyawarah. Jadi kalau kita bermusyawarah dulu, maka solusinya juga akan didapat dengan hasil yang terbaik. Oke, good job anak-anak ibu. Yang terakhir, nah gambarnya ada padi dan kapas. Nah, coba padi dan kapas ini simbolnya di sila kelima berhubungan dengan apa, anak-anak? Keadilan, Bu. Sinyal bagi seluruh Indonesia, Bu. Keadilan. Keadilan. Adil. Ada yang punya pengalaman di sini? Tadi Desvi sudah. Mbak Siska, ayo Siska, sudah ada juga masalah seperti ini? Bu. Waduh, berarti itu nggak adil ya. Iya, makanya kita itu tidak boleh membeda-bedakan kawan juga ya.
kita itu harus saling menghargai satu sama lain ya. Jadi harus menghargai bukan hanya dari sukunya saja, tapi juga dari karakternya. Oke, selanjutnya coba kita lihat Ibu memiliki soal nih. Nah, pasangkan simbol-simbol tersebut dengan bunyi silanya. Oke, Ibu mau tahu nih siapa yang bisa ya? Ibu kasih waktu selama 1 menit untuk satu soalnya. Siapa yang bisa jawab cepat itu dapat nilai dari Ibu ya. Oke, yang pertama nih. Sila pertama. Apa ya bunyinya? Despi tahu, Bu. Bu. Waduh, Mbak Siska. Waduh, rebutan ya. Mbak Siska, oke, bisa disebutkan apa bunyi sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Lambangnya bintang. Wah, pinter, good job, dapat nilai 100. Ayo, jangan mau kalah nih Mbak Despi. Yang kedua, ayo. Bu. Despi juga mau. Apa? Despi juga mau, Bu. Nah, apa ayo? Sebutkan. Apa bunyi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas. Benar nggak, Bu? Pinter. Wah, seru ya ternyata ya. Rantai emas. Dengan sigap ya. Oke, Ibu suka nih yang kayak gini ya. Cepet jawabnya. Pinter, tepat ya. Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga. Siapa lagi? Siapa lagi? Mau, Bu. Wah, Despi ini. Oke, Despi apa sila ketiga? Persatuan Indonesia, Bu. Pohon beringin. Nah, pohon beringin, pinter. Jawabannya benar. Ada lagi. Ayo, yang keempat, yang keempat. Bu. Keempat, Bu. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar banteng. Waduh, pinter. Kepala banteng yang serem-serem tadi ya. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu nih. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ayo, ini saingan ya. Saingan rupanya. Cepat. Dan yang kelima apa? Oke, Despi lagi. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Lambangnya apa simbolnya? Bu, lupa, Bu. Lambangnya yang mana ya? Ayo. Padi dan kapas. Aduh, padi dan kapas. Jadi di sini nilainya imbang ya. Karena pinter-pinter semua nih. Wah, hebat. Tepuk tangan lagi nih. Biar kita tambah semangat lagi. Masih punya tebak-tebakan lagi nih. Nah, kita membahas tentang contoh sila. Coba kita lihat. Tuh yang berdiri itu di gambar yang pertama. Jadi kita menyebutnya gini aja ya. Mendatar ya. 1, 2, 3 baru ke bawahnya 4, 5, 6. Oke, gambar pertama mencerminkan mengenai sila keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Satu, Bu. Satu. Lagi sholat, Bu. Agama. Apa itu? Lagi Sedang sholat. apa? Sholat berjamaah. Berarti agamanya Islam, pinter. Oke, yang kedua ini sepertinya lagi makan tapi berdoa ya. Berdoanya gini nih. Orang apa biasanya ya? Orang Kristen. Emang Kristen kayak gini ya, Bu? Iya, berdoanya gini ya. Gini. Gambar ketiga tuh. Wah, ada apa itu ya? Tempat ibadah juga tuh. Dia mau pergi beribadah. Umat Katolik. Iya. Kemudian ada lagi tuh yang di bawah lagi sembahyang. Ada puranya. Nah, agamanya apa ya kira-kira? Hindu, Bu. Hindu, Bu. Pintar. Agamanya Hindu. Karena ada puranya ya. Nah, kemudian ini nih, yang di tengah ini nih. Ada gambar apa ya? Agamanya itu agama apa? Agama Buddha. Ya, pintar. Dan yang terakhir, ayo siapa cepat? Agama apa? Konghucu. Pintar sekali, Desvi. Ya, sama-sama pintar. Siska juga pintar-pintar. Pokoknya anak ibu hebat-hebat semuanya. Nah, jadi anak-anak bahwasanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Yaitu ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan kita harus saling menghargai toleransi antar umat beragama. Nah, selanjutnya nih di slide berikutnya. Contoh penerapan sila kedua. Nah, di sini
sila kedua ada rantai emas. Nah, di sini contohnya nih, ada membantu adik belajar membaca. Coba cerita nih, siapa yang pernah membantu adiknya belajar membaca? Saya, Bu. Waduh, rame ya ternyata. Yuk, Siska, bagaimana tuh ceritanya? Kok bisa diajarin membaca? Di sekolah adik saya belum lancar, Bu, belajarnya membacanya. Jadi dia waktu ke rumah saya itu ibunya meminta buat ngajarin baca, Bu. Tapi pakai dieja dulu. Oke, terima kasih ya Mbak Siska atas jawabannya. Pinter ya, berarti Siska ini memiliki rasa kemanusiaan ya. Karena dia mengajarkan adiknya ya. Dia mengajarkan dengan tulus nih, biar adiknya ini bisa membaca. Pinter ya. Yuk, beri aplaus buat Mbak Siska. Oke. Selanjutnya, membantu ibu membersihkan rumah. Ayo, siapa yang tadi pagi ngebantuin ibunya ngeberes-beresin rumah? Membereskan rumah, ayo. Oke, iya. Pada membersihkan rumah ya. Iya dong, makanya kita itu harus selalu membersihkan rumah bersama-sama, ataupun juga kita harus membersihkan rumah dengan baik dan benar ya. Ibu juga nantinya akan senang anak-anak. Wah, anak ibu pinter nih sekarang. Dia mampu memberes-bereskan rumah. Nanti sama ibunya dikasih nilai bagus juga nih, dikasih hadiah pastinya. Biasanya dikasih apa? Dikasih sepeda, dikasih jajan. Nah, lumayan kan? Selain dapat pahala, dapat jajan. Oke, ada lagi membantu ayah mencuci motor atau mobil. Nah, ini biasanya anak laki ya yang sering ibu lihat nih ya. Biasanya di depan rumah, sore-sore ngebersihin mobilnya. Oke, selanjutnya kita lihat nih di slide berikutnya. Nah, penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Ada gambar apa anak-anak? Pohon beringin. Iya, pohon beringin yang biasanya di depan kelas kita ya, Nak ya. Di depan itu gede benar, banyak sekali di situ yang menggantung-gantung itu ya. Oke, hidup rukun dengan keluarga. Nah, itu adalah termasuk dari penerapan sila ketiga. Kemudian tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Saling membantu ini contohnya gimana anak-anak? Ayo, kalau di dalam keluarga. Kalau ibu lagi masak, aku bantuin cuci piringnya, Bu. Oke, bantuin cuci piring. Nah, kalau di rumah nih, Devi juga, Bu. Kalau adek nyapu, Devi cuci piring. Bantuin ibu. Oh ya, bagi tugas ya. Iya, pintar. Itu namanya hebat ya. Jadi anak-anak yang terpuji dari sila-sila Pancasila. Oke. Nah, yang selanjutnya. Nah, Ibu punya soal cerita nih anak-anak. Ibu baca ini ya. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, dari cerita-cerita penerapan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bukan hanya di lingkungan rumah, tetapi juga di mana saja itu kita harus saling menghormati, gotong royong, toleransi, saling membantu. Pintar. Sekarang slide selanjutnya ada apa ya? Musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, sekarang di sini ada pertanyaan. Masih ingat kalian dengan lambangnya? Ingat, ayo, apa? Ayo, siapa yang ingat? Wah, pintar. Gambar yang seram tadi ya, yang ada item-itemnya. Kepala banteng. Good job ya, Despi ya. Hebat. Pokoknya hebat semuanya ya. Siska hebat, Despi hebat. Nah, coba Ibu ingin bertanya nih, ada nggak sih yang di rumahnya biasanya mau pergi kemana gitu musyawarah? Ayo, ada cerita nggak nih dari kalian, pengalaman kalian? Ada nggak? Iya, Bu. Ada ya, pasti ada. Ada, Bu. Kayak mau pergi kemana gitu, diobrolin dulu, Bu. Ada mau ke sini apa mau ke sini gitu. Oh iya. Berarti musyawarah, Bu.
Nah iya, liburan. Pasti kalau liburan mau kemana, mau kemana. Misalnya adiknya pinginnya ke pantai, kakaknya pinginnya ke kebun binatang. Waduh, cekcok dulu tuh. Pasti ayah ibunya yang nengahin ya. Nah itulah gunanya musyawarah. Sehingga nanti tiba-tiba hari Minggu kita akan pergi ke sini. Jeng-jeng, ketemu solusinya. Ternyata hari Minggu kita pergi ke pantai ternyata ya di weekend ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya nih anak-anak. Simbol sila kepala banteng. Nah, yang tadi ya, ini simbol kepala banteng. Di slide selanjutnya, penerapannya. Tadi kan ada yang liburan ya. Nah, terus ada lagi nih, musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, pasti kalau kalian mau masuk sekolah, nak, kamu pingin masuk di mana nih? Nah, biasanya gitu kan. Ayo, yang TK-nya atau SD-nya pasti banyak nih yang memilih-milih, aku nggak mau ya di sana, maunya sekolah di sini aja. Ada si Delpa, misalnya gitu. Aku bareng sama Delpa, nanti duduk bareng katanya gitu. Terus ada lagi tuh, dengan cara tidak memaksakan kehendak. Jadi misalnya anaknya pingin ini, ya udah tuh sama ayahnya diturutin ke sini. Ya udah sekolahnya di sini aja nah kalau kamu sama Delpa gitu ya. Jadi saling menghormati di situ. Menghormati pendapat dari anaknya ini ya, dan masih banyak lagi. Wah, pokoknya banyak sampai nggak ketampung ya sama ibu. Nah, lanjut nih ke slide berikutnya. Hah, selesai ternyata ya. Waduh, good job sekali anak-anak ibu sudah sampai penghujung dari pembelajaran ini. Dan tentunya kita harus selalu bersyukur, berterima kasih karena sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama. Google Meet ya, masih lewat Zoom. Senang rasanya ibu karena di sini waduh bosen nih gitu. Nah, untuk itu pada pagi hari ini coba siapa yang bisa ayo siapa? Desi, Bu. Pancasila. Iya, Pancasila dan penerapannya serta simbol-simbolnya. Jadi di situ ada penerapannya yang harus kita wujudkan supaya kita itu nggak keliru, nggak salah aturan. Karena arti dari Pancasila adalah 5 aturan atau 5 dasar ya. Jadi harus saling toleran. Mengikuti pembelajaran secara aktif dan hebat-hebat semua anak ibu. Oke, ibu akhiri ya pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan esok ya. Dadah. Ibu tutup Dadah, Bu. ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali.